Dalam pelajaran kita mengenai Injil Yohanes, kita melihat latar belakang para pembaca pertama. Sekarang kita memikirkan orang Yahudi dan pola pikiran mereka, budaya mereka. Pada masa Yohanes, agama Yahudi dibagi-bagi banyak macam kelompok dan tradisi-tradisi. Kepercayaan dan kebiasaan orang Farisi, orang Saduki, dan orang Esin jauh berbeda. Dan bagi kebanyakan masyarakat, ajaran-ajaran sekte-sekte itu juga sangat asing. Orang Saduki, mereka tingkat lapisan atas di agama Yahudi pada masa Yohanes. Mereka menguasai bait Allah dengan korban-korban di sana dan dengan imam-imam di sana. Tetapi pada waktu bait Allah dan hampir seluruh Yerusalem dihancurkan oleh orang Roma, pasukan Jenderal Titus pada tahun 70 Masehi, orang Saduki kehilangan markas dan sudah tidak ada lagi dalam sejarah. Kita tidak mempunyai dokumen-dokumen tertulis dari orang Saduki, tetapi dari sumber lain kita memahami bahwa mereka hanya tidak menerima seluruh apa yang kita sebut perjanjian lama. Mereka hanya menerima kelima kitab Musa sebagai firman Allah. Mereka tidak menerima adanya malaikat. Mereka menolak juga kebangkitan dari maut. Mereka sangat konservatif dibanding dengan orang Farisi. Istilah Saduki tidak muncul di dalam Injil Yohanes. Orang Farisi lain lagi. Bait Allah bukan merupakan markas bagi orang Farisi. Sinagoge merupakan markas dari orang Farisi. Mereka duduk di kursi Musa di sinagoge menurut Injil Matius pasal 23 ayat 2. Orang Farisi menerima seluruh perjanjian lama sebagai firman Allah. Mereka menyebut itu hukum tertulis. Tetapi mereka juga menerima hukum lisan. Tradisi-tradisi dari rabi-rabi yang sebelum mereka. Menurut mereka, hukum lisan itu juga berasal dari Musa. Kita tahu bahwa itu hanya tradisi manusia yang tidak berasal dari Musa. Tetapi menurut orang Farisi, hukum lisan juga berasal dari Musa. Ya, mereka juga menderita waktu bait Allah dihancurkan dan Yerusalem dihancurkan. Tetapi pengaruh orang Farisi malah meningkat. Tidak ada orang Saduki lagi. Dan pengaruh Farisi meningkat. Kita tidak mempunyai tulisan orang Farisi, sama seperti kita tidak mempunyai tulisan orang Saduki. Tetapi mengenai Farisi, ada sumber, ada Mishnah dan Talmud ditulis jauh sesudah zaman Yohanes, tetapi Mishnah dan Talmud memperkembangkan ajaran orang Farisi. Mishnah dan Talmud tidak menekankan teologi. Mishnah dan Talmud menekankan kelakuan. Misalnya, ada satu bab penuh di Talmud menceritakan ikatan mana boleh diikat pada hari Sabat dan ikatan mana dilarang diikat pada hari Sabat. Itu satu contoh. Pola pikiran orang Farisi juga cukup nyata di dalam keempat Injil. Kadang Tuhan Yesus juga mengucapkan ungkapan yang seperti ungkapan orang Farisi. Josephus berkata bahwa pada masa Josephus ada 6,000 orang Farisi. Nah, mengenai Qumran. Qumran itu nama tempat gulungan laut mati ditemui di situ. Kosakata gulungan laut mati mirip kosakata Rasul Yohanes,
Sehingga ada sarjana yang berkata bahwa Yohanes sendiri adalah anggota Qumran karena dia memakai kata yang sama dengan kata mereka. Ya, kosakata dan ungkapan hidup kekal, terang, kegelapan, kebenaran, murka Allah, terang dunia, roh kebenaran, anak-anak terang, juga baptisan, perjamuan kudus, adanya kebaikan dan kejahatan, dan guru pengajar. Tetapi sarjana-sarjana itu juga sadar bahwa ada perbedaan juga antara tulisan gulungan Laut Mati dan Injil Yohanes. Maka mereka berkata bahwa sesudah beberapa waktu Yohanes meninggalkan Qumran, dan itu sebabnya ada ide-ide yang juga berbeda. Pola pikiran dan argumentasi mereka sangat lemah. Komunitas Qumran adalah komunitas yang menulis gulungan Laut Mati. Ya, Perjanjian Lama juga sangat penting sebagai latar belakang dari Injil Yohanes. Misalnya, pasal 1 ayat 1. Injil Yohanes pasal 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Itu mengingatkan kita pada Kitab Kejadian pasal 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan surga dan bumi. Injil Yohanes pasal 1 ayat 3 berkata bahwa Allah menciptakan segala sesuatu melalui firman-Nya, logos-Nya. Dan itu sangat sesuai dengan Kejadian pasal 1 ayat 3 dan 6, 9, 11, 14, 20, 24, 26, di mana juga kita melihat dan Allah berkata dan Allah berfirman. Ya, ada kesamaan. Kitab Kejadian juga menulis bahwa Allah menciptakan segala sesuatu melalui firman-Nya, logos-Nya. Ya, kata logos itu Yunani, ya. Perjanjian Lama tidak berkata bahwa firman Allah adalah oknum seperti dijelaskan oleh Yohanes. Maka boleh dikatakan bahwa Injil Yohanes mempergunakan Perjanjian Lama sebagai latar belakang yang dapat dipahami oleh orang Yahudi, tetapi Injil Yohanes juga mengembangkan apa yang ditulis di dalam Perjanjian Lama dengan kata-kata yang mudah dipahami oleh orang Yahudi. Jadi sekali lagi kita melihat bahwa Injil Yohanes adalah sangat kontekstual. Kontekstual terhadap orang Yunani dan juga kontekstual terhadap orang Yahudi. Wah, ini mujizat kontekstualisasi.